Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 24 Agustus 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menyambut kunjungan kerja yang dilakukan Kapolda Kalimantan Tengah beserta rombongan dalam rangka untuk meresmikan gedung SPKT Wicaksana Lagawa dan bangunan lainnya. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Dedi Prasetyo, didampingi langsung oleh Bupati Seruyan Yul Haidir, Kapolres Seruyan AKBP Bayu Wicaksono, anggota DPRD Seruyan Argiansyah, dan tamu undangan lainnya secara terbatas. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik atas kunjungan kerja yang dilakukan Kapolda Kalimantan Tengah untuk dapat meresmikan gedung SPKT Wicaksana Lagawa dan bangunan lainnya agar dapat beroperasional dengan baik dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Menurutnya, Polres Seruyan telah banyak berkontribusi dalam pelaksanaan pemeliharaan Kamtibmas dan terus berupaya melakukan penanganan COVID-19 sehingga saat ini Kabupaten Seruyan aman, kondusif, serta angka kasus COVID-19 dapat terkendali. Diharapkan, Polres Seruyan kedepannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mampu meraih predikat WBK dan mampu mewujudkan pelayanan yang prima. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mendapatkan piagam penghargaan dari Kapolda Kalimantan Tengah terkait dengan sinergi memberikan dukungan operasional dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan Kapolda Kalimantan Tengah beserta dengan jajaran ke Kabupaten Seruyan, selain meresmikan gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu dan bangunan lainnya, juga piagam penyerahan penghargaan kepada beberapa instansi termasuk lembaga DPRD Seruyan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Argiansyah mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas piagam penghargaan yang diberikan. Tentu kedepannya kerjasama antara lembaga DPRD dan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Seruyan terus ditingkatkan dengan melakukan koordinasi dan bersama-sama memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Argiansyah menambahkan, adapun penghargaan yang diberikan yaitu bersinergi memberikan dukungan operasional terhadap Polres Seruyan dengan memberikan informasi dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Adanya piagam penghargaan tersebut tentunya tidak diraih dengan hal mudah, namun melalui berbagai macam usaha dan kerja keras yang telah dilakukan kalangan DPRD. Diharapkan, dengan diserahkannya piagam penghargaan kepada lembaga DPRD, tentu harus menjadi pemacu bagi pihaknya untuk terus berjuang menyampaikan aspirasi masyarakat bawah, supaya hal yang diinginkan oleh masyarakat secara perlahan dapat realisasi dan mampu terwujud. Tim Liputan Seruyan TV. Sejumlah peternak kambing yang berada di Kecamatan Seruyan Hilir Timur meminta instansi terkait untuk dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi saat beternak. Hampir sebagian besar masyarakat di Kabupaten Seruyan memilih beternak untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Dikarenakan tidak menghabiskan modal yang sangat banyak dan mudah dalam perawatannya, namun instansi terkait harus ikut aktif dalam memberikan edukasi terkait permasalahan beternak yang terkadang menjadi permasalahan para peternak. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, hal yang menjadi aspirasi para peternak diantaranya kesehatan hewan ternak khususnya kambing, dikarenakan kambing merupakan hewan ternak yang rentan terhadap penyakit,
sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat agar tidak terjadi kematian pada hewan ternak tersebut. Menurutnya, hal itulah yang mendasari para peternak meminta bantuan kepada instansi terkait. Terlebih harga obat untuk pengendalian penyakit hewan ternak cukup mahal, ditambah jarak yang jauh dari pusat kesehatan hewan atau puskeswan membuat para peternak kesulitan untuk melakukan pengobatan. Selain itu, instansi terkait dapat memberikan bantuan bibit ternak yang unggul supaya dapat dikembangkan dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Diharapkan aspirasi yang disampaikan segera mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengapresiasi seluruh tenaga medis yang ada di daerah ini karena telah berperan penting dan aktif dalam mengatasi pandemi COVID-19. Seluruh tenaga medis yang ada di Kabupaten Seruyan sangat berperan aktif dalam memerangi pandemi COVID-19, di mana atas dedikasi yang telah dilakukan patut mendapat penghargaan dan apresiasi karena tidak kenal lelah untuk selalu berupaya agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, peran tenaga medis dalam upaya mengatasi masalah yang terjadi saat ini sudah sangat luar biasa. Tentunya hal tersebut dapat menjadi acuan dari pihak terkait agar memberikan perhatian lebih kepada tenaga medis, salah satunya dengan memberikan sebuah piagam penghargaan. Menurutnya, untuk lebih memaksimalkan upaya pencegahan perluasan penyebaran wabah virus mematikan tersebut, tentunya harus ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk bisa menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Diharapkan agar masyarakat dapat terus mendukung dan bersama mensukseskan program pemerintah. Terlebih tenaga medis sudah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menangani masalah pandemi COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memberikan kemudahan dan menjaga keselamatan warga masyarakat, Dewan meminta pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti jembatan Titian Ulin yang berada di Desa Sungai Undang karena sudah mulai rusak. Keberadaan jembatan Titian Ulin menjadi sarana pendukung bagi masyarakat yang ingin beraktivitas. Namun apabila kondisinya sudah rusak dan tidak memadai, tentu sulit untuk dilewati. Salah satunya jembatan Titian Ulin yang berada di Desa Sungai Undang perlu mendapatkan perbaikan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan secara langsung ke lokasi, bahwa kondisi jembatan tersebut memang tidak layak digunakan di mana banyak bagian kayu yang berlubang dan sulit dilewati. Tentunya jembatan Titian Ulin harus segera diperbaiki dan mendapatkan penanganan segera dari instansi terkait. Ketua DPRD menambahkan, kondisi jembatan yang sempit juga menyulitkan masyarakat yang lewat saat bebarengan. Sedangkan jembatan Titian tersebut merupakan akses utama masyarakat yang tinggal di desa sekitar, sehingga apabila kondisi jembatan rusak tentunya akan menghambat aktivitas masyarakat setempat. Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima, pemerintah desa sudah memiliki wacana melakukan perbaikan. Dengan menggunakan anggaran dana desa dan sumbangan dari warga yang berada di Desa Sungai Undang, rencananya pembangunannya akan bergotong royong dengan masyarakat sekitar, namun jembatan hanya bersifat sementara dan masih perlu penanganan dari instansi terkait agar kondisi jembatan dapat bertahan lama. Tim Liputan Seruyan TV. Guna meningkatkan dan memperluas lapangan pekerjaan, kalangan Dewan meminta masyarakat yang ada di seluruh wilayah ini untuk dapat memanfaatkan lahan kosong yang bisa digunakan untuk berkarya. Banyak lahan di Kabupaten Seruyan yang dapat digunakan untuk bertani atau melakukan kegiatan lainnya, di mana potensi sumber daya alamnya melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian. Jangan sampai SDA tersebut digunakan orang lain dari luar daerah.
Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, potensi sumber daya alam yang ada di daerah ini cukup melimpah. Tentu diperlukan semangat dan kreativitas dari masyarakat sekitar untuk dapat memanfaatkannya, agar mampu mendongkrak angka perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, banyak perusahaan besar swasta yang beroperasi di daerah ini, namun jarang menggunakan sumber daya manusia asli daerah dan menggantikannya dengan SDM luar daerah, sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian agar SDM Seruyan mampu bersaing dengan daerah lain. Diharapkan, pemerintah daerah dapat memperhatikan kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan, agar memiliki kesempatan untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut, sekaligus berupaya membantu perekonomian masyarakat dan mampu mewujudkan kesejahteraan yang diinginkan. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan menilai bahwa peran dari generasi muda yang ada di wilayah setempat sangat penting dan berpengaruh besar dalam mendukung dan memajukan pembangunan daerah. Kemajuan pembangunan di setiap daerah tidak hanya tergantung kepada pemerintah daerah, namun di sisi lain generasi muda atau generasi milenial juga memiliki peranan yang sangat penting, tentunya kepada generasi muda agar dapat menyumbangkan ide atau gagasan untuk keberlangsungan pembangunan daerah ini. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, hal tersebut dikarenakan para generasi muda memiliki pemikiran yang kritis dan jeli, terutama dalam melihat dan menelaah berbagai macam kemungkinan ataupun peluang yang ada. Di samping itu, peran dari generasi muda dalam pengawasan terhadap jalannya pembangunan juga sangat diperlukan. Politisi Partai Golongan Karya tersebut menambahkan, kontribusi dalam pembangunan di daerah ini tidak harus menjadi seorang yang penting ataupun menjadi bagian dari pemerintahan. Namun hal tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai profesi, baik mahasiswa, swasta, dan lain sebagainya. Tentunya banyak hal yang dapat dilakukan oleh setiap generasi muda untuk ikut andil dalam pembangunan yang ada. Salah satunya dengan menyumbangkan ide dan pemikiran bagi daerah ini, dikarenakan generasi muda pastinya mampu mewujudkan hal tersebut dengan melakukan kegiatan yang bersifat positif, yang memberikan manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain di lingkungan sekitar. Tim Liputan Seruyan TV. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyebutkan bahwa keberadaan jalan produksi tani yang memadai mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pengembangan dan peningkatan sektor pertanian. Keberadaan jalan produksi tani menjadi salah satu faktor penting keberhasilan di sektor pertanian. Tentu apabila kondisi jalan pertanian memadai akan dapat mempermudah proses pengangkutan hasil pertanian. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, kelayakan jalan produksi tani harus diperhatikan dan mendapat penanganan oleh instansi terkait. Seperti wilayah sekitaran dalam kota masih banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani, dan masih banyak persawahan masyarakat yang terhampar luas seperti di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur. Bejo Rianto menambahkan, hamparan pertanian yang sangat luas salah satunya di wilayah Beriut, di mana pada setiap sudutnya dihubungkan oleh jalan produksi pertanian, dan sudah ada sebagian jalan tersebut yang dilakukan semenisasi. Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak jalan produksi tani yang belum memadai dan bahkan sulit dilalui para petani. Diharapkan, pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat merealisasikan secara perlahan, agar memudahkan para petani untuk dapat melewati akses jalan tani tersebut, dan secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani sendiri. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memberikan kemudahan bagi para lansia dalam beraktivitas, instansi terkait diminta menyalurkan bantuan mobil operasional khusus untuk membawa masyarakat lanjut usia. Banyak masyarakat lanjut usia di Desa Pematang Panjang yang kesulitan beraktivitas, sehingga diperlukan bantuan operasional untuk memudahkan melakukan kegiatan sehari-hari,
Tentunya hal tersebut agar dapat diperhatikan dan mendapat penanganan dari pemerintah daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, salah satunya dengan memberikan bantuan mobil operasional untuk membawa para lansia, agar memudahkan dalam beraktivitas dan melakukan berbagai macam kegiatan lainnya. Diharapkan dalam waktu dekat bantuan tersebut dapat realisasi menggunakan anggaran yang tersedia. Menurutnya, apabila ada kegiatan yang harus diikuti para lansia, pihak desa hanya dapat membawa menggunakan mobil pickup. Sehingga hal tersebut terkesan kurang aman dan sangat perlu untuk pengadaan mobil operasional secara khusus, agar para lansia dapat lebih nyaman dan tidak kesulitan saat mengikuti suatu kegiatan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, pihaknya menyadari bahwa aspirasi yang disampaikan tersebut sangat penting dan perlu ditindaklanjuti, di mana bertujuan untuk memudahkan para lansia saat mengikuti vaksinasi, saat ada pembagian sembako dan lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Agar dapat mewujudkan sistem pembangunan yang baik di wilayah Kabupaten Seruyan, tentu harus ada kerjasama dan sinergitas yang baik dengan seluruh pihak terkait. Pembangunan harus selalu dilakukan dengan mengutamakan keperluan masyarakat di Kabupaten Seruyan. Jangan sampai mengerjakan pembangunan yang sifatnya sia-sia dan terkesan hanya menghabiskan banyak anggaran, sehingga harus ada sinergitas dan koordinasi dari pihak terkait agar pembangunan sesuai dengan harapan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Hadi Nur mengatakan, hal tersebut memang sudah menjadi sebuah keharusan agar dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang pada aturan yang berlaku, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahan pastinya ada perbedaan pendapat terlebih mengenai aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan tersebut. Hadi Nur menambahkan, perbedaan dalam berpendapat adalah hal biasa apalagi yang berhubungan dengan kepentingan partai. Dan tujuan dibentuknya sistem multipartai tidak lain adalah untuk mewujudkan hal yang sudah dicita-citakan. Untuk itu, meskipun dalam berpendapat selalu berbeda-beda, namun tujuan tetap sama yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat, di mana pada akhirnya pembangunan yang dikerjakan dapat sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Pasien COVID-19 yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang sudah mengalami penurunan, sehingga kebutuhan oksigen masih dapat mencukupi dan tidak mengalami kekosongan. Pada beberapa hari yang lalu, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang sempat mengalami kekurangan oksigen. Hal tersebut dikarenakan jumlah pasien COVID-19 yang melonjak sehingga kebutuhan oksigen cukup tinggi. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang, Dr. Solihin mengatakan, saat ini pasien COVID-19 yang berada di RSUD Kuala Pembuang sudah mengalami penurunan, di mana sampai saat ini ada sekitar 4 pasien yang dirawat dan kebutuhan oksigen masih mencukupi, berbeda dengan beberapa hari sebelumnya saat pasien COVID-19 melonjak, membuat kebutuhan oksigen mengalami lonjakan dan sempat kosong. Menurutnya, untuk saat ini kebutuhan oksigen di RSUD masih tersedia dan cukup bagi pasien yang memerlukan. Diharapkan jangan sampai terjadi kenaikan kasus COVID-19 dikarenakan akan berdampak juga terhadap keperluan oksigen. Tercukupi di tempat kita karena ada kemarin memang sempat ada kosong kita, tapi paling kosong sehari gitu bisa datang lagi. Karena pasien kita kan apalagi ini sudah mulai menurun. Ini pasiennya yang kemarin sempat 2, kemudian ada masuk lagi barusan jadi 4 pasien COVID-nya 4 orang ya. Jadi ketika sehingga kebutuhan oksigennya tidak begitu banyak lagi. Beda kemarin kan sampai 17 pasien, bisa sampai 19. Yang 1 orang pasien itu sehari bisa memerlukan 3 tabung oksigen. Kali 19 kan jadi otomatis kewalahan kita. Sementara semua rumah sakit juga mengalami hal yang sama dengan pasien. Jadi kalau untuk yang di sini
Kalau untuk sekarang ini sih alhamdulillah sudah mulai tercukupi lah kebutuhan oksigennya, jadi ya nggak sempat kosong lah istilahnya. Dr. Solihin menambahkan, untuk mencegah kekosongan pihaknya juga telah mendapatkan bantuan oksigen dari pemerintah provinsi, yaitu oksigen konsentrator yang fungsinya dapat merubah udara bebas menjadi oksigen. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.